Udah tahu rawan, kenapa nambang? Saya mah nggak tertarik sama tambangnya, Pak. Yang kayanya hanya beberapa orang. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, melakukan peninjauan langsung ke salah satu lokasi tambang emas di Cianjur. Kunjungan ini menjadi sorotan setelah terjadi perdebatan terbuka antara Kang Deddy Mulyadi dan pihak pengelola tambang. Dalam dialog yang berlangsung cukup tegang, Kang Deddy Mulyadi mempertanyakan dampak lingkungan, keselamatan warga, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat sekitar dari aktivitas pertambangan tersebut. Meski pengelola menyebut tambang telah mengantongi izin dan beroperasi sesuai aturan, Kang Deddy Mulyadi menegaskan bahwa legalitas di atas kertas tidak cukup jika berpotensi merusak alam dan mengancam keberlanjutan hidup warga. Ia menyoroti kondisi lahan, aliran sungai, hingga risiko jangka panjang yang kerap diabaikan demi keuntungan ekonomi sesaat. Kang Deddy Mulyadi secara tegas menyatakan keengganannya untuk memberikan rekomendasi penggunaan lahan hutan. Menurutnya, negara tidak boleh kalah oleh kepentingan bisnis, terlebih jika yang dipertaruhkan adalah kelestarian alam Cianjur dan keselamatan generasi mendatang. Peninjauan ini kembali menegaskan sikap Kang Deddy Mulyadi yang konsisten bahwa pembangunan boleh berjalan, tetapi tidak dengan mengorbankan alam dan rakyat. Ya, Pak. Alhamdulillah Bapak, biasa rumpah. Ini saya belum ngeluarin izin penggunaan lahan kok, Pak. Yang Bapak, hutan. Oh belum, ini bukan yang hutan Bapak izin. Ini itu udah tanah milik CKP, terbagi atas 3 sertifikat. Udah ada nomor 1. Yang kawasan hutannya nggak kita izin. Oh belum Bapak. Enggak, maksud saya gini loh, Pak. Kan penambangan ini akan berjalan kalau bisa menggunakan kawasan hutan. Yang hutan produksi. Oh tidak Bapak, izin, mohon maaf, boleh saya jelaskan dulu. Boleh. Jadi dari total 2.410 hektar wilayah IUP CKP, yang baru dieksplorasi itu cuma 62 hektar di sini. Nah, sehingga kami fokus untuk berproduksi di sini. Tanahnya sudah milik CKP, kemudian juga memproduksi. Tapi karena dari perusahaan ingin mendapatkan potensi lebih, kami mengajukan izin untuk melakukan eksplorasi di wilayah hutan. Ya, nggak mau. Nah, baik kalau begitu. Saya doraka sama leluhur saya. Amin. CIL Pak, carbon in leach. Jadi batuan ditambang, kemudian kita crushing, kemudian ball mill sampai minimal 200 mesh, sangat lembut seperti itu. Kemudian kalau secara sederhananya kita rendam dalam tong lautan sianida. Sianida loh, Pak. Betul. Buang sianidanya kemana? Nah, tadi Bapak sempat ke sana terus ke sana Pak. Nanti kita ada namanya tailing dam facility. Jadi lumpur dari hasil pengolahan itu disimpan dalam suatu dam besar, kemudian dilakukan treatment menggunakan kapur Pak. Dan dengan sinar matahari, sehingga kemudian sianida yang tersisa itu bisa dinetralisir dengan kapur dan matahari. Nah, dengan waktu tertentu, dan kami pun... Kalau sianidanya bocor? Nah, justru itu Pak, kami sedang mengajukan nanti ada izin khusus untuk TSF, tailing dam facility, dan itu akan melibatkan izin dari lingkungan hidup pusat Pak. Kalau izinnya nggak keluar? Tidak akan bisa, makanya sangat ketat. Itu Pak. Tapi itu kan mobil-mobil gedenya pakai jalan kecil. Jalan kabupaten kan. Tadi jembatan aja nggak diperbaiki, Bapak lewat rusak. Mohon. Manawiti eta Pak, kadite rada rawan daerah, sering terjadi longsor. Tapi insya Allah udah tahu rawan, kenapa nambang? Ini sebetulnya Pak tambang pertama di Indonesia. Ini dari Pongkor itu kan disebut 1936. Kalau ini 1927 Pak. Bapak kalau mungkin pernah dengar cerita. Saya mah nggak tertarik sama tambangnya, Pak. Yang kayanya hanya beberapa orang. Rakyatnya suka susah di sekitarnya. Kalau sudah ada penambangan resmi, ya yang diizinkan pemerintah ya kan, saya juga memahami, Pak. Itu biasanya rakyat ikutan di sekitarnya, nambang ilegal. Pongkor juga sama Pak akhirnya Pak.
Kalau di sini justru masyarakat duluan, Pak. Jadi puluhan tahun tuh masyarakat yang menambang. Waktu itu CKP tidak nambang, kenapa? Karena kesulitan mendapatkan Ini izinnya beralih-alih ya? holdingnya, betul, Pak. Tapi kalau pemilik Izin yang awal dijual lagi, izin yang baru dijual lagi ya? pemiliknya apa? Kalau CKP-nya tetap. Yang 5.000 itu di depan tanah perhutanan yang kami akan ajukan izinnya. Rencananya dulu akan dibuat camp kalau eksplorasi diperbolehkan. Sudah ada camp. Kan harus ngebuka lahan nantinya, Pak. Nah, kebetulan kita underground sebetulnya, Pak. Jadi Tapi kan tetap aja atapnya harus dibuka. kalau tidak, Pak, aturannya di Jawa Barat atau sebetulnya kalau di Pulau Jawa itu sudah tidak boleh lagi penambangan mineral emas yang open pit. Tapi harus underground, minimal 50 meter ke bawah. Sehingga insya Allah kalau permukaan sih tidak ada gangguan. Kenapa kalau di sini Bapak melihat Ini dibuka. Karena ini untuk bangun pabriknya, Pak. Nah kalau dulu sebenarnya Belanda. Saya mah ragu, habis dikeluarin izin nanti ditebangin. Menang atau bu? Kan kalau Insya Allah, pejabat lain kan mudah dirayu. Betul. Pejabat ini susah dirayu, Pak. Betul. Makanya kami Saya mah tidak butuh emas, saya butuh istri, Pak. di sini seur, Pak. Iya. Jadi Pak, ini sebenarnya tambang pertama Indonesia. Nah, makanya di sini ada lubang Belanda, lubang Jepang. Jadi ditemukan 1927. Kemudian oleh Belanda ditambang. Oh, Belanda pernah nambang? Pernah. Itu Belanda mah nambang nggak ngerusak. Betul. Makanya Kenapa kita nambang ngerusak? Ini berapa yang dibuka? 1,5 1,5 Pak. 1,5 hektar. 1,5 dari tanah yang sudah kami miliki 62 hektar dari total yuk 2.400 hektar. Karena Tapi 2000 teh kan yang punya tanah negara. betul. Yang punya bapak mah cuman 62 hektar. Itu. Manawiti eta abdi Embung aing mah bisa ngebangan tangkal. insya Allah Pak, kita jaga bersama. Sok sekarang gini, dari 2000 sekian itu yang dibuka lahan berapa? Cuma ini aja Pak. Nggak ada buka lain lagi? Nggak ada lagi. Cuma 60. Ini kami harus ceritakan secara ini. Kalau berdasarkan FS itu total semua infrastruktur, pabrik segala macam total itu 7 hektar sampai betul-betul tambang itu berjalan sampai akhir. Dari 2000 tuh hanya 7 7 hektar. hektar dan itu di atas tanah kami sendiri. Untuk pabrik. Bukan Betul. urusan di atas tanah Bapak, Pak. Bagi Nah, saya mah Buka lahannya ya. mengganggu ekologi Mohon. tidak. Karena Mohon. kalau longsor, mau tanah sendiri, mau tanah negara, longsor mah sama aja. Dampaknya masyarakat. Oh, ya. mohon maaf, longsor ini dari tanah pribadi kan anggar tuh bisa, Pak. Mohon. Mohon maaf ya, ini tanah saya, tanah pribadi. Walaupun longsor kan tanah pribadi. Tetap we maut mah maut, Siap. Pak. Siap. Itu saya mah nggak mau kayak di Sumatera, Jawa Insya Barat, Allah, nggak Pak. mau. Terus terang, apalagi saya izin Pak, saya dipekerjakan memang dari setiap pergantian itu saya selalu ikut Pak. Kalau saya boleh cerita, hampir tidak ada tambang emas yang dari nol itu investornya asli Indonesia. Tidak ada. Karena memang berat Pak. Sama aja kita ngebor sesuatu yang belum pasti. Bayangkan Pak, kalau namanya ngebor emas tuh pakai mata berlian. 1 meter dalamnya itu 3 juta Pak biayanya. Pak, emas itu rata-rata asli Indonesia, Pak. Leres. Mas Joko. Historinya Nah, tuh. sekarang Bapak kalau tidak dikeluarkan yang sisanya, hanya mengandalkan ini, bisa berproduksi? Ya apa adanya. Produksinya Wah. tidak maksimal. Iya. Terus terang Pak. Ya seperti contoh memang Dapatnya cuma sedikit. betul Antara biaya produksi dengan hasil produksi jauh. jauh. Tong boro ngabangun infrastruktur, menerken jembatan ruksaknya tuh bisa. Manawiti eta acan produksi Bapak. Oh. Nah, apalagi terus terang Pak, jadi level 1, 2, 3 itu kan saya cerita tadi sudah diambil oleh masyarakat dari tahun 2000 awal sampai saya bisa istilahnya apa ya, bukan diamankan lah istilahnya, ya kembali kepada kondisi yang semula itu lebih dari 10 tahun. Jadi pemilik yang baru itu hanya menemukan sisa di atas itu Pak. Dan baru menemukan itu dari level 4 ke bawah. Itu kan per level tuh 30 meter Pak, jadi di dalam level-level Jadi supaya Pak, pokoknya gini, dari sekian ribu hektar yang dimohon, Mohon. baru 60 hektar yang dikuasai. Betul. Dari 2000 sekian hektar yang dimohon itu, yang untuk bangunan itu hanya 7 hektar. 7 hektar, Artinya kurang lebih. ngambil dari tanah yang dikuasai. betul. Tidak ngambil dari tanah lagi kehutanan. Tidak Pak. Tidak ngambil lagi dari tanah perkebunan. Tidak. Ya kan Pak ya? Betul. Terus kemudian dijamin telongsor. Kami akan menerapkan kaidah penambangan yang baik. Kalau longsor kan ada unsur lain di luar wewenang kita. Kita hanya bisa menjaga sesuai dengan apa ya Pak? Kaidah penambangan yang baik. Apakah CKP memenuhi peraturan atau tidak? Nah, Yang bagus. mentaati peraturan ge aing longsor mah da. Nah,
kebetulan kan tambang di Jawa Barat. Anu itu Pak, yang sudah ahli-ahli di mana-mana ngagebruk di jero ge Pak. Kami Pak Manjeta Pak. Selalu ada risiko. Padahal tambang mah tiap Agustusan saya main Pak, tarik tambang saya. Aman banyak. Juara mau kurupuk gitu kan. Ya udah Pak. Jadi ini ngapain sekarang? Nah, ini sedang persiapan produksi untuk yang kawasan 62 hektar. Jadi ini produksi untuk 60 hektar. Betul. Yang izinnya dari pusat. Izin IUP-nya dari pusat, kemudian Sudah keluar. sudah keluar. Izin lingkungannya dari kabupaten. Kabupaten. Pak Bupati. Pak Bupatinya baru tahu di sini ada tambang. Aduh. Karena baru ya. Betul, Pak. Pak Bupati baru tahu di sini ada tambang. Veteran. Pak, itu mah tradisi Pak, orang tambang mah begitu. Kalau sebelum dapat izin ke Bapak datang terus. Kalau sudah dapat izin mau nanya-nanya acan taruhan aing. Enggak lah butuh izin ke Bapak deui. Nah, Kalarsan kan sekarang untuk tambang mineral sama batu bara kan ditarik ke pusat, Pak. Kalau dulu mah saya sering banget ke kantor waktu zamannya Pak siapa? Bukan. Kepala SDM yang udah sepuh ini udah pensiun sekarang mah. Aduh, Pak Oting. Ya, Bapak kenal mungkin Pak Oting ya. Itu yang dari 2011 Pak saya di sini, Iya, Pak. Tapi walaupun izinnya dari pusat Pak, kalau cilaka nu kabagian orang dia. Betul, Pak. betul. Betul, Pak. Ya udah Pak. Gitu Pak. Kita Siap, izin. siap, Ya Pak. siap. Bapak Siap. terima kasih banyak. Nuhun Pak. Ya, Makasih, ya, Pak. Siap, ya. nuhun ya. Ya. Siap. Ya. Nuhun, nuhun. Siap. Rah, Siap, siap. Siap.